Saya ngumpulin uang bukan untuk belikan kece BMW baru ya, mobil baru, enggak. Karena tujuannya adalah untuk kita bersimpati mendukung perjuangannya beliau. Karena beliau selalu ceritanya kan minoritas, ya kita akan tegakkan begini ya kan, dari kampanye-kampanyenya dia. Dan saya percaya. Nah, tapi itu mau kita dukung. Tetapi kalau nanti ada sisa, ya itu tetap buat dia. Nah, hanya di sini selama pengumpulan dana kita harus buka. Itu syaratnya kan begitu. Kalau mau di sini, kalau enggak ya jangan di sini. Nah, kita stop. Misalnya nih kalau mau, Abi bikin buka rekening baru. Oke, saya Tuh, siapkan jadi rekening itu bersih, baru. lalu tiap minggu kita buka, Abi. Oke, rekening baru ini saya kirimkan ke Pak Paul Zhang. Bukan rekening yang di YouTube saya di Rekening baru, buka baru aja supaya kita open semua. Nanti selesai kasusnya KC kita tutup rekening itu. Oke. Jadi ladies first ya, lisoy silakan. Ladies first ya. Silakan Kak Lisoy. Lisoy. Wah, mana nih? Mana nih? Lisoy. Pastor. Ya, Pak. Halo, Udah, ya Pak Paul. Ya, silakan. Ya, kirain bukan giliran saya. Ya, salam semuanya. Salam Pak Paul. Ya. Pak, kalau menurut saya sih Pak Muhammad KC kan sudah berlimpah kasih sayang yang diberikan sama dia ya. Jadi perhatian kita mungkin ya ini waktunya untuk kita membagi perhatian dengan yang lain gitu. Ya. Saya sih begini Pak Paul, saya tertarik yang kemarin Pak Cun kasih tahu siapa Pak yang dari NTB itu Pak Agus apa gitu yang kena kasus penistaan agama juga, mungkin itu perhatian udah saya kita. waktu itu Amin Wijaya kontak terus dia alasannya banyak, terus ini nggak mau gini, lagi repot gini, ya udah nanti tunggu aja gitu. Oh. Amin Wijaya yang tahu tuh, Amin Wijaya yang pertama kali minta saya naikkan, boleh sini, nanti kita carikan dana buat dia karena dia diusir dari rumahnya, ya kan? Pak Agus bukannya masih di penjara Pak Agusnya itu, Pak Agus lalu ya? Oh yang kemarin lagi yang orang Yogyakarta itu, Agus Iya, lalu. Nah itu nggak tahu, itu ya. belum ada ceritanya orangnya, saya nggak kontak saya soalnya orangnya. Oh begitu, padahal dia meninggalkan nomor handphone kan ini kan bukan Pak? Lupa saya. Oh. Mungkin ada kali, saya lupa nanti. Ya. Tapi kan kita nggak tahu masalah dia apa. Mesti jeli juga loh kita bantu-bantu. Kalau dia benar-benar menista agama, jangan kita bantu dong. Kalau dia sedang menginjil, lalu dia mungkin ada selip lidah atau apa, atau dianggap menista agama, ya kita bantu. Tapi nanti ada orang caci maki, orang jengkel kayak kemarin di Medan gara-gara putus cinta langsung maki-maki Muhammad. Ya jangan kita bantu. Oh iya. Itu nggak yang di Medan itu yang maki-maki, yang ada orang anak Tionghoa itu satu putus cinta, cintanya ditolak, maki-maki Muhammad. Ya itu mah menista agama, itu mah nggak usah dibantu, biarin aja. Iya. Ya betul, kita teliti. Kayak KC harus dibantu. Ya betul. Saya tidak setuju cara KC, tapi KC dia punya niat untuk melakukan penginjilan, ya kan? Iya betul. Jadi kita bantu dong. Ya. Kemudian Pak Paul yang itu diakonia ya, untuk diakonia, saya pikir juga untuk NIAS dan NPT dulu kan Pak Paul pernah janjikan ya untuk NIAS itu kita berikan perhatian juga lah Pak itu. Ya. Ya. Kita lagi beresin SOP, lalu kita belajar dapur umum siang Bandung sama Kalibata. Kita belajar dulu. NIAS kan jauh, kontrolnya kan susah. Tapi kita memang niat mau ke sana, kita memang semua sudah sepakat mau ke NIAS sama mau ke Soe. Cuman kita lagi bagaimana cara kontrolnya supaya jangan nanti duit datang hilang begitu aja. Saifuddin kejadiannya sama, dia bikin di Kalimantan, kasih orang, dia salah percaya orang, yang harusnya dia percaya nggak dipercaya lagi, yang dia percaya malah dia makan duitnya dia, habis-habisan tuh Saifuddin di Kalimantan, miliaran. Iya ya. Nah kita nggak mau kejadian begitu, apalagi saya di sini. Saya yang teriak-teriak cari duit, teriak-teriak begini, saya makan duitnya kagak,
Diomelin orangnya iya, jangan sampai dong. Jadi kita latihan, tapi kita memang mau ke sana karena itu latihannya kita yang depan mata di Bandung, ya Jakarta, Surabaya, yang di depan mata nih yang gampang. Oke, begitu kita dapur umum kita udah bagus. Nah, ini kan kita mau bagi duit nih. Saya lagi Pak Jimisun lagi mau usulkan. Nanti kita lihat. Bisa jadi nanti kecolongan, ya jangan diomel-omelin. Kita lagi coba caranya gimana pokoknya. Sampai kita tahu kalau bagi duit bagaimana, bagi sembako kemarin Amin Wijaya sudah sukses, tapi ribetnya minta ampun. Tapi sukses, tapi kemarin mulus, ya nggak ada kecolongan, transparan semua. Tapi ribetnya minta ampun, kita juga nggak mau begitu. Nah nanti kita lagi kapan-kapan nanti kita mau bagi sembako lagi, mau coba lagi. Nah kita coba terus begitu kita udah yakin SOP ini jalan, kita langsung lempar ke Nias, kita minta teman-teman semua, saudara-saudara semua support. Saya yakin Nias itu akan ke cover nanti. Amin, amin. Gitu. Karena lokasi tanahnya sudah ada yang mau kasih tanah buat kita bikin depo. Oke. Sudah ada yang mau kasih itu kan 5 hektar kemarin kan sama temannya Pak Putih, Pak Saluku. Ronald Saluku atau siapa kemarin Pak Ronald Saluku ya kalau nggak salah ya, sorry saya lupa namanya lagi. Nah itu kemarin sering masuk ke tempat kita juga kok Pak Ronald Saluku ini. Ya Pak Tuhan. Nah, kemudian yang terakhir Pak Paul ini ya dengan kejadian Pak Muhammad KC, kalau menurut saya dengan banyaknya kejanggalan di Mabes sana membuat kita khawatir untuk saya sih gini ya Pak ya. Di sana itu sepertinya ya katanya diamankan, ternyata kan tidak aman juga ya. Aman. Sampai tragedi pemaksaan makan kotoran itu kan sudah sangat memalukan itu biadab sekali. Ya sangat biadab sekali ya Pak ya. Yang pertama di dunia katanya Hitler aja nggak gitu-gitu amat ya. Nah artinya kan di depannya para penegak hukum terjadi hingga saat ini juga berita masih nggak jelas. Bahwa ya belum jelas ya. Saya begini Pak, ini kan sebenarnya mencirikan apa ya perilaku khilafah juga ya Pak ya. Yang saya khawatirkan gini, jauh-jauh lah ya, andaikan itu youtubernya itu yang dibawa di sana, yang ditahan di Mabes itu perempuan ya Pak ya, kayak ini kan udah banyak diancam-ancam tuh kayak Sofiatu siapa, ada beberapa orang. Saya suka membayangkan yang apa ya, yang hal-hal yang mengerikan ya, yang biasanya dikerjakan oleh khilafah yang di apa sana di Afghanistan sana Taliban itu ya kan, yang pelecehan lah apa segala macam buat perempuan kan itu ya lebih daripada pembunuhan ya. Ya itu satu saya ragu bahwa YouTuber perempuan pun yang diamankan di sana saya ragu aman gitu loh. Jadi menurut pendapat Pak Paul, jika ini terjadi pada YouTuber perempuan, bagaimana sebaiknya langkah yang harus dilakukan? Saya nggak percaya supaya jangan terjadi, siapin paspor dulu. Itu yang udah bilang sama Fatima, sama lagi semua Fatima, terus siapa lagi kemarin yang telepon saya cewek-cewek itu, saya lupa ada berapa orang itu. Siapin paspor dulu, habis siapin paspor, isi paspor ke Singapura, ke Hong Kong, 2 tempat itu gitu kan. Karena mau bikin visa manapun, Anda harus punya visa itu apa namanya harus stok dulu. Kalau Singapura Hong Kong nggak perlu pakai visa on arrival kan. Stok, gitu kan. Yang penting ada historisnya. Soalnya kan namanya rata-rata masih nama-nama Islami, itu sulit kalau bikin visa. Nah, terus sudah begitu siapin paspor ke Amerika atau ke Eropa, visanya atau ke Australia disiapin. Itu. Tapi yang paling penting pokoknya bikin paspor dulu. Masalahnya terus nanti sudah ada yang janji mau bikinin loh. Kamu yang butuh kok ngarepin orang janji bikinin. Iya Pak ya. Iya jangan. Kalau kecuali mau siap hadapin hukumnya. Nah kalau sudah siap hadapin hukumnya, kan sudah siap nih mau menghadapi. Ya, kalau sudah siap, ya hadapin, jalanin, jangan cengeng. Kalau mau siap masuk penjara segala macam. Kalau nggak siap ya bikin paspor. Kalau saya lebih aman, saya di luar begini, saya bisa teriak ke panjang, saya malah bisa berkarya banyak.
Ya, jadi kalau misalnya ada orang pengecut pulang, enggak juga, ya kan? Saya namanya berhikmat pinter. Saya namanya pandai. Dengan begini saya bisa melakukan banyak hal yang bahkan Saifuddin dan yang lain-lain nggak bisa lakukan, ya kan? Sehingga saya bisa berkarya banyak hal untuk Indonesia yang tidak pernah terpikirkan oleh para pendeta-pendeta besar sekalipun, ya kan? Kenapa? Saya bebas, saya dilindungi oleh undang-undang, benar-benar diamankan oleh undang-undang. Sehingga gereja nggak bisa melakukan, gereja di Indonesia, ya bahkan orang pemberani seperti Saifuddin pun tidak bisa melakukan, saya bisa. Itu namanya berhikmat, ya kan? Kan lebih baik begitu kan? Lebih baik saya di penjara atau lebih baik saya di sini untuk melakukan satu? Di sini dong, berhikmat namanya. Gitu. Ya. Jadi artinya saya kan lebih banyak ini kan, lebih banyak bertindak sesuatu kan, progres, nggak cuma omdo doang. ya, Jadi siapin, karena misalnya kemarin si KC, saya udah bilang ke sini ke Jerman, malah sembunyi di sawah, ya kan repot kan, disuruh sini nggak mau, sembunyi di sawah. Harusnya kan kalau kan dia di sini langsung ke sini kan, kemarin malah dia bisa sama saya bisa bekerja sama, ya kan? Ya, saya berapologetik, nah dia mau hantam Islam lah sana, ya kan? Tapi kan saya berapologetik, dia bebas. Tapi kan masalahnya udah terlambat semuanya. Bukan cerdik seperti ular, berhikmat, beda ya. Cerdik seperti ular tuh tahu firman Tuhan. Ya, cerdik seperti ular tuh tahu firman Tuhan. Ular itu tahu firman Tuhan. Nah, itu ada yang ngomong batu karang, berhikmat namanya, bukan cerdik seperti ular. Harus berhikmat. Nah, itu saya berhikmat. Saya menghitung semua resiko. Saya menghitung. Itu selebihnya serahkan sama Tuhan. Kalau sampai kejadian ada apa sama saya, ya serahkan. Kalau nanti mati, lo kan kita ngarep-ngarep mati masuk surga, gimana sih? Kadang-kadang orang juga mikir. Nanti kan masuk surga. Gitu loh. Ya oke deh Pak. Gitu. Ya, oke. Sebentar, ini saya tampilkan dulu nih ya videonya ya. Yang masalah pembukaan rekening nih. Kan ini. Udah bisa hidup, ya udah bisa hidup 6 bulan itu. Nah, kita stop. Misalnya nih kalau mau Abi bikin buka rekening baru. Oke, saya siapkan. Jadi rekening itu bersih, lalu tiap minggu kita buka, Abi. Oke, rekening baru ini saya kirimkan ke Pak Paul Zhang. Bukan rekening yang di YouTube saya, di rekening baru, buka baru aja supaya kita open semua. Nanti selesai kasusnya KC kita tutup rekening itu. Oke. Jadi teman-teman semua melihat bahwa tim kita ini benar-benar fair, kita open semua keuangan, ya kan? Kita benar-benar mau support bahwa uang ini untuk kasusnya MKC dan juga untuk keluarganya. Kita masuk, gitu Abi. Dan termasuk bahkan kalau kita mau kirim sembako ke dalam, misalnya kayak saya di dalam nih, oh ini mau Natalan, kirim sembako, kirim ke dalam, bikin kirim semua. Topi Sinterklas bisa. Misal ya, bisa bercanda ya. Kirim semua, masuk ke dalam. Oke, kita kirim beras 1 ton, kirim ke dalam 1 ton beras. Begitu Abi. Jadi kece di dalam itu dia jadi terang. Jadi Sinterklas. Oh, jadi Sinterklas. Oh, jadi Santa Claus, jadi Santa kece nanti. Iya, Santa kece. Di Papua aja sampai ketawa ini. Nah, memang tujuannya begitu Abi. Jadi memang supaya clear. Nah, cuman kemarin saya berharap anaknya Kece bisa masuk sini, karena kemarin anaknya Kece kan sudah mengendorse Yusuf Manubulu tidak boleh buka lainnya. Nah, sekarang kalau tiba-tiba kita buka, nanti dikira kita mau cari keuntungan. Jadi anaknya Kece di sini, setuju nggak nih anaknya Kece begitu, Abi? Ini anaknya Kece bisa masuk nggak kemari ini? Belum. Pak Ibrahim, buat program sama seperti almarhum Pak Jaja Stefanus yang di Stukpa Forli. Apa namanya dulu programnya ya? Filipus. Program Filipus di penjara. Itu kan luar biasa itu Pak Jaja Stefanus yang dari Sukabumi. Ingat Pak Ibrahim ya. Almarhum.
program Filipus itu Pak. Jadi hamba-hamba Tuhan yang di penjara jadi itu Center Class KC, Center Class Pak Saifuddin Ibrahim. Oh iya, iya. Saya kira anaknya MKC perlu diundang kemari, Abi, supaya jangan salah paham para pemirsa. Jadi yang mau nyumbang ke via Yusuf Manubulu silakan. Kalau yang mau nyumbang via YouTube kita silakan. Nanti rekening kita open setiap minggu, misalnya setiap hari Kamis kita open, misalnya begitu kan. Jadi semua orang tahu nih uang masuk betapa, keluar, saya tahu nih keluarnya kemana. Gitu. Kalau Yusuf Manubulu mungkin sudah tersinggung karena beberapa hari ini ada hal yang tidak mengenakan karena Yusuf Manubulu minta supaya anaknya itu klarifikasi karena dia merasa tertuduh terus. Sementara saya sudah melakukan klarifikasi bahwa memang ada dana yang masuk ke Yusuf Manubulu tetapi belum sampai ke mereka gitu. Ya kita pokoknya positif aja, kita positif thinking bahwa memang mungkin tujuannya baik, teman kita nggak ngerti tujuannya apa. Tapi yang penting sekarang kita karena donatur di tim somnya kami maunya kita bikin sendiri. Yang dibuka setiap minggu seperti biasa itu, Abi. Jadi kalau buat saya kok lebih bijak begitu. Gitu loh. Makanya kemarin akhirnya kita instruksikan Pak Batiar. Malah lawyer-lawyernya malah kemarin Pak Batiar katanya dimarahin. Katanya, loh bukan, itu nanti kita open masalahnya begitu kan. Oke. Masalah ya, kitanya juga makanya sebaiknya anaknya MKC datang, kita ngomong, jangan berpikiran negatif lah sama orang kita. Pokoknya kita punya jalan sendiri, kita punya acara sendiri. Toh surat kuasa belum ditandatangani sama MKC. Saya baru ngomong dengan anaknya supaya dia masuk ke ini. Boleh. Kalau di telepon sekarang nggak bisa, Abi. Kalau sekarang telepon kan kita langsung kumpul dana malam ini terus tiap hari kan enak, Abi. Mantap, sepakat. Iya, kalau kita bikin apa sesuatu tuh jangan ditunda besok, hari ini jadi selesai, kelar. Jus, olala bebe kan mantap. Doa fajar sudah ada hasil. Iya, kita terus. Kan ini. Dan udah bisa hidup, ya udah bisa buat hidup 6 bulan itu. Nah, kita stop. Misalnya nih kalau mau, saya ulangi nih. Rekening baru. Oke, saya siap. Buka rekening baru ya. Oke. Jadi rekening itu bersih, lalu tiap minggu kita buka, Abi. Oke, rekening baru ini saya kirimkan ke Pak Paul Zhang. Bukan rekening yang di YouTube saya, di rekening baru, buka baru aja supaya kita open semua. Nanti selesai kasusnya KC kita tutup rekening itu. Oke. Jadi oke. Jadi teman-teman semua melihat bahwa tim kita ini benar-benar fair. Kita open semua keuangan. Ya kan, kita benar-benar mau support bahwa uang ini untuk kasusnya MKC dan juga untuk keluarganya. Kita masuk, gitu Abi. Rekening kita open semuanya, ya supaya clear. Iya. Dan termasuk bahkan kalau kita mau kirim sembako ke dalam, misalnya kayak saya di dalam nih, di dalam, oh ini mau Natalan, kirim sembako, kirim ke dalam, bikin kirim semua topi Sinterklas bisa. Misalnya bisa bercanda ya. Kirim semua masuk ke dalam. Oke, kita kirim beras 1 ton. Kirim ke dalam 1 ton beras. Begitu Abi. Jadi kece di dalam itu dia jadi terang. Jadi Sinterklas. Oh, jadi Sinterklas. Oh, jadi Santa Claus, jadi Santa kece nanti. Oke, udah cukup ya. Ya, jadi seorang laki-laki itu kalau udah janji itu penuhin ya. Nah, kalau dia nggak mau ada keberatan lain, bukan karena mungkin ada tekanan-tekanan lain, ya kita stop.
Tapi apakah terus saya menuntut buka harus sekarang? Enggak, saya nggak pernah buka loh sampai sekarang loh. Saya nggak ubah-ubah untuk suruh buka loh. Kalau mau buka-buka nggak ya udah kita stop dulu. Terus kita minta, kalau kita minta kita tinggal minta orang aja itu yang ngasih gede-gede itu suruh tuntut sana suruh buka semua transparan. Tapi kan kita nggak mau begitu. Ya sudah masuk sana kalau udah ini ya sudah. Tapi aturannya di kita harus dibuka di sini. Ya. Apakah kita melarang? Nggak pernah loh, sekalipun saya melarang orang untuk kirim ke sana. Tapi kalau di kita, saya menyarankan daripada Anda kirim untuk sesuatu yang nggak jelas, ya lebih baik Anda kasih untuk kasih orang makan. Kalau sesuatu yang nggak jelas itu sangat bahaya. Saya ngumpulin uang bukan untuk belikan kecem BMW baru ya, mobil baru, enggak. Karena tujuannya adalah untuk kita bersimpati mendukung perjuangannya beliau. Karena beliau selalu ceritanya kan minoritas, ya kita akan tegakkan begini ya kan, dari kampanye-kampanyenya dia. Dan saya percaya. Nah, tapi itu mau kita dukung. Tetapi kalau nanti ada sisa, ya itu tetap buat dia. Nah, hanya di sini selama pengumpulan dana kita harus buka. Itu syaratnya kan begitu. Kalau mau di sini, kalau enggak ya jangan di sini. Gitu. Apakah saya pamrih? Enggak. Kan saya cuma minta dibuka doang. Kalau nggak mau dibuka ya nggak apa-apa. Ya kan? Salahnya di mana? Kalau dibuka ya kita terusin. Kalau nggak dibuka ya kita selesai. Ya sudah sana. Tapi orang baik. Ya Anda kalau mau ke sana, sumbanglah ke sana. Tapi apakah kita terusin di sini? Enggak. Apakah kita mau tinggalkan KC? Enggak. Kita bantu dengan cara yang lain. Kan nggak harus dengan uang. Cara yang saya lakukan ini lebih berarti dari uang. Ya. Maaf Pak Paul. Kirim wartawan internasional. Maaf. Mau bicara saya. Siapa nih? Pemburu rezeki. Oh ya, sebentar saya selesaikan nanti Pak Pemburu Rezeki langsung ya. Jadi yang mau kita lakukan banyak cara untuk menolong saya KC, bukan harus uang. Ya. Dengan doa-doa kalian, ya suara para YouTubers, tapi malah di-strike, wah ya repot. Malah YouTubernya di-strike sama adminnya Saifuddin dan statementnya karena copyright, karena AdSense. Saya nggak percaya kalau itu Saifuddin. Itu pasti maunya lawyernya. Karena mereka mau diem-dieman, mau main belakang. Nah, saya bilang itu salah, nggak benar. Ya kan makanya itu tadi. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Ya tetap kita naikkan. Jadikanlah ini menjadi trigger untuk class action kita, class action kita. Kedua, kita tetap pantau. Kita kan cari celah bagaimana bisa bawa KC ke rumah sakit untuk dicek semuanya. Sebab ada trauma-trauma. Selain itu makan tai itu trauma loh. Ya, itu benar-benar bisa menggoyahkan sendi-sendi imanmu dan sendi-sendi jiwamu loh. Makan tai itu. Makanya harus bawa ke rumah sakit, diterapi, ditanyain dulu. Harusnya nggak boleh di BAP tuh. Harusnya tidak boleh di BAP. Ya tunggu. Nah, kalau pengacaranya pinter, tapi ya maklum pengacaranya pro bono. Ya gimana? Jangan ngarepin apa-apa dari pengacara pro bono. Ya kan? Kalau pengacaranya pinter, harusnya tidak boleh di BAP. Karena dia sedang di bawah tekanan. Diintimidasi oleh polisi. Ada pembiaran di situ. Jadi nggak boleh di BAP, nggak sah BAP-nya. Kalau pengacaranya pinter, ya, kalau bukan pengacara, saya mungkin lebih pintar dari Kamarudin yang pengacara. Serius, saya nggak main-main. Serius. Ya, orang-orang ini kayak Pak Victor ini lebih pintar, lebih tahu, nggak mungkin, nggak bisa. Oke, silakan.